Hello my friend, Monami Watashi no Tomodachi. Di video kali ini gue nggak bahas anime lagi. Gue mau beralih ngebahas manhwa, komik buatan Cina. Akibat virus corona jadi memaksa gue bertahan hidup di dalam rumah. Jadi gue ngabisin waktu buat baca banyak banget manhwa. Dari situ gue jadi tertarik sama manhwa. Dengan video ini gue mau coba ngeracunin kalian biar jadi suka sama manhwa. Gue harap kalian suka ya. Manhwa ini berjudul Strongest Anti-Meta. Genrenya isekai, genre yang banyak disukai sama wibu lovers. Dikisahkan seorang pemuda yang mati ditabrak mobil. Isekai ala Jepang banget pokoknya. Ini pemuda hidup kembali ke dalam tubuh pemuda bernama Sukiwe. Pemuda yang berpindah dunia ini terbangun di padang rumput yang luas. Tiba-tiba seorang gadis cantik datang mendekatinya. Gadis ini nggak sadar akan keberadaan Sukiwe. Nih gadis main buka celana dalamnya dan jongkok tepat di wajah Sukiwe. Di awal hidup barunya udah dimulai dengan kejadian absurd kayak gini. Antara sial dengan beruntung jadi beda tipis. Sukiwe bisa melihat daleman tuh cewek, tapi di saat yang sama dia mau dikencingin. Sukiwe langsung berteriak memarahi gadis itu. Gadis ini kaget dan langsung terbang menggunakan pedangnya. Setelah itu ingatan Sukiwe sebelum mati memenuhi pikirannya. Latar belakang Sukiwe adalah seorang anak yatim yang ditemukan oleh seorang kaisar. Sukiwe diangkat menjadi pangeran karena memiliki tubuh langka yang muncul satu kali dalam 1000 tahun. Kaisar menyediakan banyak sumber daya untuk kultivasi Sukiwe. Bagi kalian yang belum tahu istilah-istilah di manhwa, di video berikutnya gue akan bahas mengenai istilah-istilah di manhwa, kayak kultivasi dan lain-lainnya. Dalam waktu 6 tahun, Sukiwe mencapai tingkat pembentukan inti emas atau golden core. Sukiwe menikah dengan putri kaisar. Di malam pernikahannya, Sukiwe melakukan hubungan seks selama 7 hari 7 malam. Gila, kuat banget nih orang. Sembah sujud dah gua. Melalui hubungan intim ini, putri raja mencuri seluruh kekuatan Sukiwe. Setelah kehilangan kekuatannya, Sukiwe dibunuh dan dibuang. Pemuda ini kesal kenapa pas cacat dia baru dikirim ke tubuh Sukiwe. Kenapa nggak pas malam pertamanya aja? Gadis yang mamerin pantat ternyata balik lagi dan menyerang Sukiwe. Gadis ini merasa dilecehkan oleh Sukiwe. Sukiwe teringat bahwa dirinya adalah seorang pangeran. Dia menunjukkan emblem pangerannya dan menggeretak gadis ini. Gadis itu menjadi takut karena menyerang pangeran. Tiba-tiba layar notifikasi muncul di depan Sukiwe bahwa Sukiwe telah mengaktifkan sistem menggeretak. Dengan geretakannya, Sukiwe mendapat 1 poin. Lalu muncul layar profil dirinya berisikan nama pemain, jenis, keahlian, poin, kemampuan, karir, dan status. Karena sistem mendeteksi bahwa Sukiwe masih lemah, sistem memberikan hadiah yang besar. Dengan ini, Sukiwe sadar semakin banyak dia menggertak, dia akan mendapatkan banyak poin. Sukiwe mencoba menggertak lagi gadis itu dan berkata bahwa dia adalah kultivator berbakat dan menantang gadis itu. Lalu 1 poin gertak ditambahkan ke dalam sistem. Sekarang Sukiwe yakin bahwa sistem ini benar-benar nyata. Sistem ini akan membantu Sukiwe untuk menaklukkan dunia. Kembali dia mengecek sistem dan membuka hadiah yang diberikan kepadanya. Dari sini Sukiwe mendapatkan pil XP yang apabila dimakan dia mendapatkan 10.000 XP. Lalu hadiah lainnya adalah teknik Immemorial 5 Elements tahap awal. Dan ada juga 2 jimat Divine Travel, di mana jimat ini mampu menteleport dirinya sejauh 5 km. Karena akar spiritual Sukiwe sudah rusak, dia tidak lagi bisa berkultivasi. Jadi sistem memperbaiki akar spiritualnya. Sukiwe kaget dengan kekuatan yang mengalir di tubuhnya. Sukiwe merasakan 5 elemen di dalam dirinya, metal, air, kayu, api, dan bumi. Dengan ingatan tentang masa lalu dari tubuhnya, Sukiwe berencana membalaskan dendam kepada kaisar dan putri Huoyuan yang membuat dirinya menjadi sampah tak berguna. Huoyuan adalah sebuah negara atau kekaisaran. Bacotan dari Sukiwe terdengar jelas di telinga gadis ini. Gadis ini jadi tidak percaya kalau Sukiwe adalah pangeran. Masa pangeran mengutuk seorang kaisar? Karena terbawa suasana, Sukiwe jadi keceplosan. Lalu dia mencoba mempelajari teknik Immemorial 5 Elements. Dalam sekejap dia langsung menguasai teknik ini. Sukiwe juga memakan pil XP. Kultivasinya pun meningkat ke tahap 10 Key Ravening. Sekilas info, gue mau kasih tahu tahapan kultivasi di sini. Paling awal ada Key Ravening, selanjutnya Foundation Building, dilanjutkan ada Core Bearing, terusnya ada Golden Core. Ini adalah tingkat yang dicapai Sukiwe sebelum kultivasinya diambil. Selanjutnya Original Infant, Infant Transformation, Void Ravening, From Synthesis, dan masih ada lagi di atasnya. Setelah mendapatkan kekuatan, gadis itu tiba-tiba menyerang Sukiwe dengan pedangnya. Sukiwe menggunakan teknik Immemorial 5 Elements, yaitu elemen air, untuk menepis pedang. Gadis itu kaget dengan kemampuan Sukiwe. Bergegas, Sukiwe menyerang balik gadis ini dengan menjeratnya. Karena dari awal dia dikatain mesum terus, Sukiwe merasa kenapa nggak sekalian aja dia menjadi seperti yang dikatakan gadis ini. Sukiwe dengan muka bejatnya mencoba memperkosa gadis ini. Gadis ini berteriak,
tapi Sukyue membiarkannya karena tidak ada yang bakal mendengarkan teriakan itu. Sebelum Sukyue berhasil melakukan aksi bejatnya, master atau guru nih cewek datang menolong. Dengan sihir api, master ini menyerang Sukyue. Dengan cepat Sukyue menghindar serangan api itu. Sukyue berhasil kabur dengan elemen tanahnya. Master itu kaget betapa cepatnya Sukyue. Lalu gadis ini menceritakan kepada gurunya bahwa Sukyue mengaku sebagai seorang pangeran. Nih master nggak percaya karena yang dia tahu kultivasi pangeran berada di tingkat Golden Core, sedangkan pria di hadapannya hanya tingkat 10 Key Ravening. Master ini tidak melanjutkan serangannya, tapi dia memberikan cambuk pengikat dewa kepada gadis itu untuk menangkap Sukyue. Dengan cambuk itu gadis ini menyerang Sukyue. Sayangnya setiap serangan itu tidak berhasil menyentuh Sukyue, tapi semakin lama Sukyue semakin terdesak. Saat hampir tertangkap, Sukyue menggunakan jimat Divine Travel untuk kabur. Sebelum itu, dia mengancam akan membalas ini setelah menjadi kuat. Lalu Sukyue menghilang. Master itu kaget dengan menghilangnya Sukyue. Dia berpikir Sukyue menggunakan jimat teleportasi yang sudah lama hilang dari dunia ini. Sukyue berteleportasi ke suatu tempat yang ternyata adalah ruang harta dari Sekte Tianwu, sekte dari gadis yang menyerangnya. Sukyue mendapat rezeki nomplok. Dia jadi kaya sekarang. Sukyue bertanya kepada sistem tentang sesuatu yang bisa digunakan untuk menyimpan barang. Sistem memberikan tempat penyimpanan spesial kepada Sukyue. Dengan cepat Sukyue mengisi penyimpanannya. Masih ada yang tersisa di ruang harta, tapi penyimpanannya telah penuh. Karena nggak mau rugi, pil yang nggak bisa masuk ke dalam penyimpanan langsung dimakan oleh Sukyue. Saat memakan pil, murid Tianwu datang. Rencananya murid ini akan mengambil pil Juyuan. Bukan pil yang ditemukan murid ini, melainkan Sukyue yang lagi sibuk makan semua pil yang ada. Murid ini mengarahkan pedangnya ke arah Sukyue. Sukyue dengan sombong mengancam murid ini karena mengarahkan pedang kepadanya. Saat Sukyue ingin menyerang, Sukyue terhenti dan memuntahkan darah dari mulutnya. Ternyata dia mengalami overdosis dari pil Juyuan. Pil Juyuan menghasilkan spiritual ki. Karena kebanyakan makan pil, ki di dalam tubuh Sukyue jadi berlebihan yang tidak mampu ditahan oleh tubuhnya. Sistem menyarankan untuk mengaktifkan pemulihan diri otomatis yang akan mengkonsumsi 1 poin setiap 2 jam. Sistem juga menyarankan untuk membeli bagian kedua dari Five Element untuk mengolah ki di dalam tubuh Sukyue. Namun 100 poin dibutuhkan untuk membeli bagian kedua. Poin yang dimiliki Sukyue sangatlah tidak cukup untuk membelinya. Dengan keputusasaan, Sukyue mengancam akan membunuh Sekte Tianwu, lalu dia menggunakan jimat Divine Travel untuk kabur. Sukyue mendapat 1 poin setelah menggertak murid dari Tianwu. Sukyue mengecek profilnya. Di situ statusnya bertuliskan bahwa dia akan mati. Sukyue marah kepada sistem. Lalu sistem memberikan solusi kepada Sukyue untuk menghancurkan meridiannya, sehingga dapat menghabiskan spiritual ki yang berlebihan di dalam tubuh. Pembuluh darah memompa spiritual ki setiap detiknya. Dengan hancurnya pembuluh darah, spiritual ki akan memulihkan pembuluh darah, yang mana pembuluh darah dan tubuh orang itu akan semakin kuat. Hanya saja prosesnya akan sangat menyakitkan. Karena sudah tidak ada jalan keluar, Sukyue nggak pakai pikir panjang lagi untuk langsung melakukannya. Dia pun pingsan dalam proses yang kejam itu. Lalu dia bangun di tempat tidur dengan tubuh penuh perban. Dia diselamatkan oleh seorang gadis cantik bernama Xiaorou. Sukyue sudah pingsan selama beberapa hari. Melihat kecantikan Xiaorou, Sukyue mencoba membual di depan Xiaorou agar Xiaorou terkesan. Sukyue mengatakan dia telah mengalahkan banyak serigala di gunung dan terluka setelahnya. Sayangnya di gunung tidak pernah ditemukan serigala selama ini. Sukyue berkelit, mungkin serigala itu datang dari gunung lain. Lalu Sukyue juga memuji Xiaorou, mengatakan bahwa dia adalah bidadari yang telah menyelamatkan dirinya. Xiaorou yang malu langsung pergi keluar. Dari sikapnya itu, Sukyue malah mendapatkan 2 poin. Sukyue berpikir bahwa dia akan mengatakan lagi kepada Xiaorou bahwa Xiaorou adalah wanita yang cantik agar dia bisa mendapatkan banyak poin. Lalu dia mengecek profilnya kembali. Terjadi perubahan di kultivasinya. Dari tahap awal menerobos ke tahap menengah. Tampaknya ini terjadi setelah dia menghancurkan meridiannya. Dengan poin tersisa, Sukyue menyembuhkan dirinya. Seluruh lukanya telah sembuh dalam beberapa jam. Perban yang menyelimutinya juga sudah dilepas semuanya. Kini tubuhnya tidak tertutup lagi oleh sehelai kain pun. Tiba-tiba Xiaorou masuk ke kamar melihat tubuh telanjang Sukyue. Xiaorou menutup kembali pintu kamar dengan cepat dan langsung pergi. Sukyue pun panik dengan momen tak terduga ini. Part 1 dari Strongest Anti-Meta berakhir sampai sini dulu. Kita sambung lagi di part kedua. Jadi jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Salam dari gua Kyle Tam. Sayonara.